Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dari ayat ini saya mengambil tema melihat yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di dunia ini seringkali memunculkan berbagai tantangan dan kesulitan yang kita rasakan dalam tubuh jasmani kita. Terkadang kita menghadapi penderitaan, kegagalan, dan keterbatasan fisik seakan menjadi fokus utama kita, karena itulah yang langsung nampak di depan mata. 2 Korintus 4 ayat 16-18, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat lebih jauh, melihat dengan mata hati, dan melihat dengan iman kita pada sesuatu yang lebih kekal, yang tak kelihatan. Apa yang nampak di dunia ini bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pada ayat yang ke-16, Paulus dengan menyampaikan kenyataan bahwa meskipun tubuh jasmani kita semakin merosot, semakin menua, kita tidak perlu kehilangan semangat. Kata-kata sebab itu kita tidak tawar hati. Ayat ini mau mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan fisik atau menghadapi penderitaan, ada suatu kenyataan yang lebih dalam yang harus kita perhatikan. Paulus menekankan bahwa tubuh jasmani kita ini memang akan merosot, tetapi kehidupan rohani kita diperbaharui setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan fisik atau penderitaan kelemahan tubuh adalah bagian dari kenyataan hidup kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa tubuh kita terbatas, namun melalui penderitaan itu, Tuhan mengizinkan kita untuk bertumbuh lebih dekat kepadanya. Saat tubuh kita lemah, kita belajar untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan, dan situlah pembaharuan batinnya terjadi. Dan kelemahan tubuh jasmani, kekuatan rohani kita justru semakin bertumbuh. Pada ayat yang ke-17, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan yang kekal, Paulus melanjutkan mau mengajarkan kita bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, meskipun terasa berat, terasa menyakitkan, akan menghasilkan kemuliaan yang jauh lebih besar dan lebih kekal. Dalam ayat ini, Paulus menyebutkan bahwa penderitaan kita adalah kesulitan ringan, yang jika dibandingkan dengan kesulitan yang akan datang, itu tidak seberapa. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan yang kekal itu? Kemuliaan yang dimaksud adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga, dan segala yang indah, yang mulia, dan yang sempurna yang sudah disediakan Allah bagi kita. Penderitaan di dunia ini hanya sementara, tetapi kemuliaan yang Tuhan janjikan adalah abadi. Saat kita menghadapinya dengan iman, penderitaan itu tidak sia-sia. Tuhan menggunakan penderitaan untuk membentuk karakter kita, untuk menguatkan iman kita, dan untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah. Pada ayat yang ke-18, kita diajak untuk melihat yang tidak kelihatan. Paulus mengingatkan kita untuk tidak memandang yang kelihatan, tetapi, saya ulangi, tidak memandang yang kelihatan, tetapi memandang yang tidak kelihatan. Mengapa kita harus melakukan hal ini? Karena apa yang kelihatan bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Apa yang kita lihat di dunia ini, segala sesuatu yang tampak dengan mata fisik kita, baik itu kemewahan, baik itu kesuksesan, atau bahkan penderitaan, semuanya itu bersifat sementara. Semua yang terlihat akan berlalu. Namun apa yang tidak kita lihat dengan mata fisik kita, pengharapan dalam Kristus, janji hidup yang kekal, dan kemuliaan yang disediakan Tuhan adalah hal-hal yang kekal dan hal yang abadi.
Melihat yang tidak kelihatan adalah memilih untuk memperhatikan hal-hal yang rohani dan hal-hal yang kekal. Hal-hal yang tidak nampak oleh mata jasmani kita adalah berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan, yang tidak selalu mudah terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah iman yang memandang lebih jauh dari sekedar kenyataan fisik. Iman kita membuat kita dapat melihat janji Tuhan, meskipun belum terlihat dengan mata manusia. Itu adalah pengharapan yang kekal, pengharapan yang tak tergoyahkan. Oleh sebab itu, mari kita fokus pada pengharapan kekal. Kita seringkali cenderung fokus pada apa yang ada di depan mata kita. Misalnya masalah finansial, keuangan, masalah sakit penyakit, atau masalah hubungan yang retak. Namun Paulus mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita kepada pengharapan yang tidak kelihatan, kepada pengharapan yang kekal. Itu adalah pengharapan kita akan kehidupan yang sempurna di sorga bersama dengan Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Apa yang kita hadapi di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kemuliaan yang menanti kita adalah kekal dan kemuliaan yang tidak terlukiskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup dalam pengharapan yang lebih besar daripada apa yang di dunia ini. Ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu janji Tuhan, pengharapan dalam Kristus, dan kehidupan kekal, kita memperoleh kekuatan untuk bertahan, untuk terus berjalan, meskipun tantangan, meskipun penderitaan datang menghampiri kita. Semua yang kita alami sekarang ini adalah bagian dari persiapan menuju kemuliaan yang lebih besar. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan ketidakpastian, kita diajak untuk memandang jauh lebih tinggi, memandang kepada janji-janji Tuhan yang kekal. Penderitaan yang kita alami saat ini memang tidak mudah, namun kita tahu bahwa itu tidak akan lama. Dan di balik semua itu, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih mulia. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan iman yang memandang pada hal-hal yang kekal, memandang pada pengharapan dalam Kristus, memandang pada janji hidup yang kekal dan kemuliaan yang akan datang. Saat kita berfokus pada apa yang tidak kelihatan, kita akan menemukan kekuatan, menemukan penghiburan dalam Tuhan yang tak tergoyahkan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, meskipun ketika kami menghadapi penderitaan, ketika kami memandangkan pandangan kami, iman kami kepada pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang tidak kelihatan, penyertaan Tuhan, kehidupan yang kekal. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi sumber kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam, sampai bertemu kembali. Amin.